Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwalil muqtahimin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwalil muqtahimin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwalil muqtahimin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, habibillahi rabbil alamin, Muhammadis sadiqil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi وجاهد جهاده واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه. أما بعد. Ketua Pengurus Masjid Agung Al-Bahri, jajaran pengurus, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan ibadah yang kita awali di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan berkah kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita hari ini sudah memasuki tanggal 22 Sya'ban 1443 Hijriah. Mudah-mudahan doa yang kita lantunkan selama hampir 2 bulan ini Allah Subhanahu wa taala mengijabahi, dan kita betul-betul nanti bisa beribadah, berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dan bisa beribadah di dalam bulan suci Ramadan tahun ini dengan khusyuk, dengan hikmat, dan mudah-mudahan 11 bulan ke depannya kita senantiasa dinaungi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allah kita berharap semoga senantiasa teranugerahkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya. Harapan kita mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebuah hadis walaupun predikatnya katanya tidak sahih, sekedar hasan, menjadi pengingat kita sebelum kajian kita tambah fikih mazhabul arba pada pagi hari ini. Ketika Rasulullah SAW hari Jumat itu mau melaksanakan khutbah, beliau melangkahkan kaki menuju mimbar beliau. Di anak tangga pertama, ketika kaki kanan beliau menapakkan di tempatnya, kemudian disusul dengan kaki yang kiri, beliau berdiri sejenak. Amin, kata beliau. Kemudian naik lagi
di tangga mimbar yang kedua sama beliau berhenti sebentar, amin. Begitu juga beliau melangkah di anak tangga yang ketiga, beliau berhenti dan mengucapkan amin. Peristiwa ini kita sikat setelah selesai sholat, para sahabat terutama di saf yang paling depan tentunya mendengar ucapan amin yang agak keras dari lisan mulia beliau. Kemudian ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kayaknya tak biasa hari ini. Ada apa kata Rasul? Kami perhatikan biasanya engkau melangkah kaki di mantap. Tapi hari ini melangkah berhenti, melangkah berhenti, melangkah berhenti. Sepertinya 3 kali kami mendengar engkau mengucapkan amin. Kata Rasul, betul. Ketika saya melangkah pada waktu yang mustajab itu, Jibril datang dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 3 permohonan. Maka wajar kalian mendengar aku mengucapkan 3 kali amin. Amin yang pertama karena aku mengaminkan doa Jibril yang pertama. Apa doa Jibril itu? Kata Rasul, Jibril bermohon minta kepada Allah, ya Allah, jangan kau berikan pahala Ramadan yang umat Rasul ini, umat Muhammad ini, orang Islam ini, kalau dia di dalam bulan yang berkah, dia tidak mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kataku amin. Maka Bapak Ibu, saya ingatkan dalam sebuah hadis sahih, Inna Rajab syahrullah wa sa'ban syahri wa Ramadan syahru ummati, kata Rasul. Sesungguhnya bulan Rajab itu bulan Allah. Mengapa Rasul mengatakan begitu? Apakah 11 bulan yang lain bukan bulan Allah? Tidak. Karena bulan Rajab itu dari salah satu 4 bulan yang dimuliakan menurut keterangan surah Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. 4 bulan dimuliakan Allah: Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab. Atau Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban itu bulanku. Mengapa? Alasannya kemarin sudah sampaikan, karena satu ayat surah Al-Ahzab ayat 56 itu khusus diturunkan di bulan Sya'ban. Ayat tentang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turunnya bulan Sya'ban di masa hidup Rasul. Perintah bersolawat, banyak-banyak solawat gitu, karena ini sudah menjelang akhir dari bulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Ramadan syahr ummati, 1 bulan setelah bulan Sya'ban itu bulan Ramadan, itu bulan umatku, bulan kita semua. Maka jelas kalau bulan Ramadan ini bulan rahmat Allah, kita tidak dapat pengampunan, lucu. Maka manfaatkan kesempatan yang Allah beri itu untuk betul-betul kita manfaatkan bulan kita sebulan penuh untuk beribadah, untuk zikir, untuk bersedekah, untuk beribadah. Intinya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa minallah, bukan karena selain Allah, khusus lillahi ta'ala. Yang kedua, kata Jibril bermohon kepada Allah, dan aku aminkan juga wahai sahabat. Apa? Ya Allah, berikan peringatan, kalau tidak hukuman. Kalau ada umat Rasul ini lana masuk Ramadan, dia masih diberi Allah kesempatan dengan ditakdirkan kedua waktunya panjang umur hidup, tapi waktu keduanya itu tidak menyebabkan dia anak masuk ke dalam surgamu. Kataku amin.
Bapak Ibu, mumpung kita masih hidup, tanggal 22 Sya'ban hari ini masih punya wong tua, balik ini minta maaflah agar supaya pahala dan keberkahan Ramadan bulan kita sebulan itu akan betul-betul dianugerahkan Allah. Amin ya Rabbal. Cak mana Pak Ustaz, wong tua kula mati ya loh. Aku kemarin ngomong mati, marah, alangkah kasar. Bila mati, Quran yang ajarkan baik. Bahasa Quran itu mati, tak meninggal dunia bahasa aku. Bahasa Quran itu maut, mati. Kalau kita mati, lama tiga loh, atau mati salah satunya, cak mana wujud minta maafnya, mengharap pengampunan dari Allah. Doa itu wujud minta ampun, minta maaf kepada kedua orang tua. Doakan kepada Allah. Kalau ya Allah, orang tuaku ketika hidupnya masih banyak salah, tolong ya Allah maafkan. Karena itu doa yang diaminkan langsung oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang minta ketua malaikat, yang ngaminkan ketuanya utusan Allah. Pasti mustajab. Dan yang terakhir kata Rasulullah, bisa itu Jibril mohon kepada Allah, ya Allah, jangan kau beri pahala Ramadan umat Rasul ini kalau dia masuk Ramadan dak akor dengan tetangganya kata amin. Bapak Ibu, tetangga itu dalam ajaran kita, ajaran agama Islam, 40 rumah depan rumah kita, 40 rumah belakang rumah kita, 40 rumah samping kanan samping kiri, berarti sekampung. Kalau kita ada salah datang, agar supaya berkah bulan kita Ramadan itu betul-betul kita dapatkan. Amin. Nah itu yang mengantar lagi ketua masjid Lamlirik yang Lamigo, antar Lamigo yang penting taklim kita. Kita akan lanjutkan kajian khusus kita fikih mazhabul arba'. Kemarin kita sudah bersama-sama, saya antarkan, sekali lagi tidak merasa mengajarkan Bapak Ibu, cuma mengantarkan saja bacaan surah Al-Fatihah, karena surah Al-Fatihah merupakan rukun akwal minas sholat, sangat penting, rukun bacaan dalam sholat yang terpenting, karena laisa, tidak akan dikatakan orang di sholat kalau man laisa lahu apa hadisnya? Mari saya sampaikan. Ini tidak dikatakan orang itu sholat kalau di dalam sholat itu tidak dibacakan surah Al-Fatihah sesuai dengan definisi sholat, aqwal wa af'al makhsusatun muftatahatun bit takbir wa muhtatabatun bit tasbih. Sholat itu, makna sholat itu, arti sholat itu ucapan gerakan khusus yang diawali takbiratul ihram ditutup dengan salam. Pertama, artinya salam ke sebelah kanan. Rukun akwal dalam sholat terpenting, sholat adalah Fatihah. Surah Al-Fatihah kemarin sudah saya tahsin. Kalau tahqiq gak cukup waktunya, nanti melanggar kode etik penyampaian materi. Kalau gak tahqiq, ke Mataram, ke Pondok Pesantren Madrasatul Quran Desa G Mataram. Kalau dulu Desa G1 Mataram, kalau G2 Wijaya. Promosi ya. Karena kami antik di Musirawas itu entah siapa yang buat A, B, C sampai tapi tidak T. Berurut dengan abjad. A Wilago, B Sirikaton, C Nawang Sasi. Sekarang B Sirikaton atau B Tribikaton. C Nawang Sasi, D Tegarjo, E Wonokerto, M Trikoyo,
G Wijaya, G Mataram, H Wikirsari, I Sukomulyo, Y Nadirjo, sampai saya hafal sampai U hafal itu dari kebulan. Ingat kenamu desa, ingat kenamu apa jadi. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin Fatihahnya sudah saya tahsin. Ada yang katakan, Ustaz, kalau Ustaz baca Fatihah itu sesuai dengan bacaan siapa? Sesuai insya Allah dengan kiroah yang orang Indonesia baca Quran. Kiroahnya Imam Hafaz dari Imam Asim radhiyallahu anhu, dari gurunya, sampai ke Rasulullah SAW. Saya dari guru saya ke guru saya ke guru saya ke Imam Hafaz An-Nasim sampai ke Rasulullah SAW. Kemarin saya sudah sampaikan urutan ke saya dari Rasul itu ke saya bacaan Imam Hafaz An-Nasim itu ke 39. Nah, gitu. Karena kiroah yang masyhur di Indonesia ini kiroah, sekali lagi kiroahnya Imam Hafaz an Imam Asim. Maka saya tegaskan Bapak Ibu, kalau kita beribadah dengan Quran dan hadis saja tidak genap, tidak cukup, bahkan mungkin keliru kalau tidak bermazhab. Saya sampaikan secara tegas, maka kita harus bermazhab. Belum cukup dengan Quran hadis baik. Kita nak ngerti Quran hadis itu ada wong yang nyampaikan, yang sudah menganalisa, meneliti maksud Quran ini apa, cak mano, apa dia kehendak Allah dengan ilmunya, dengan ilmu nahwu sorofnya, dengan ilmu mantiknya, dengan ilmu balaghahnya, dengan ilmu bayannya, dengan ilmu ma'aninya, sehingga mereka menafsirkan maksud Allah dan kita tinggal pakai tafsiran mereka. Para mujtahid itu membuat mazhab namanya fikih. Maka sepakat kita, kalau kita tidak melok Imam Hanafi, meloklah Imam Maliki. Kalau tidak, meloklah Imam Syafi'i. Kalau tidak, juga meloklah Imam Hambali. Salah satu dari mereka berempat melok pelajari. Nah, kita kini baru kadang bingung. Kita bermazhab Syafi'i, kebanyakan Indonesia ketika imam Bismillah sir, bukan sekedar ta'awuznya sir, Bismillahnya sir. Dia melok siapa? Nah, ini yang perlu kita tegaskan. Kalau Ustaz banyak yang kita ini minta maaf. Sekali lagi saya sampaikan, penting memperbaiki ibadah kita ini. Karena kita belum berani menjamin ibadah kita ini sesuai dengan tuntunan Quran dan hadis yang sudah ditekniskan oleh para mujtahid fikih. Hari ini kemarin saya malam tadi di Linggau, saya tidak sebut nama daerahnya. Saya sholat maghrib, asar dan maghrib, maghrib di Linggau. Saya mampir di salah satu masjid. Imamnya tidak baca Bismillah pada surah Al-Fatihah, sir. Saya cuman ketika dia wudu saya paham, saya lihat dulu ini wudunya Imam Syafi'i seharusnya bacanya jahat. Contoh nyata malam tadi saya maghrib berdiri, wudu bareng saya cara mazhabnya Syafi'i. Kalau Syafi'i baca Fatihah itu Bismillah itu min awal surat Al-Fatihah harus jahar ya. Begitu. Tapi sir dia. Nak negur yo lagi katanya cek bacaan, aku dia karena aku cuma mampir. Dalam melok wae. Nah, itulah kadang-kadang kita. Maka imam itu sudah bagus bacaannya, harus disertai benar mazhabnya. Berfikirnya termasuk ada bacaan yang wajib, ada bacaan yang sunnah. Mengerti rukun, syarat rukun ibadah, mengerti sunnah ibadah. Kalau Imam Syafi'i mengerti betul sunnah hayat di mana, sunnah apa dalam sholat apa.
Karena Imam Syafi'i menekankan ada yang termasuk sunnah hayat seperti wajib, ada yang cuma abaan sunnah saja, nggak dilakukan, nggak diucapkan, nggak apa. Nah itu harus paham. Nah itu contohnya tak imam sebuah masjid di Riau ini dan minta maaf, bukan saya. Ini contoh, artinya betul kalau kita ada program kajian fikih. Nah itu maksud aku. Jadi jangan salahi ketua gitu. Contohnya apa ini. Dan saya yang nawarkan minta maaf. Saya minta karena saya setahun kemarin itu apa ya? Aku lagi bingung kan aku dikasih jadwal tazkiyatun nufus. Jadi tidak fokus. Karena bidang saya itu kalau udah Quran fikih itu spesifikasi saya. Karena saya kuliahnya di Institut Ilmu Quran dan saya syariah jurusannya hukum fikih. Jadi kalau tanya Quran tentang fikih, insya Allah itu spesifikasi saya. Karena tidak semua kiai ustaz itu menguasai galau. Ada yang menguasai bahasa, namsonya, pahamnya, tapi yang lain dah paham tapi tidak skillnya lain. Maka dipesan oleh guru saya, if you want success to one of this, you have to be skill. Nah, itu bisa. Kalau pondok itu biasa bahasa Arab, bahasa Inggris itu udah mainan. Ngomongnya wajib kalau udah bahasa Arab, bahasa Inggris. Kalau udah dendong pondok. Kalau pondok itu bahasa haji, bahasa Inggris receh sih. Apalagi di Gontor, ya. Terkenal. Intinya kita akan lanjutkan. Kemarin Fatihah sudah kita tahsin. Tahqiq itu tingkatan berikutnya. Tahqiq itu mendetail. Sudah benar bacanya, kita pahami. Ngapo cak ini? Alhamdu. Ngapo tidak boleh alhamdu. Oh karena dia al itu kemaria atau sosial dia paham. Hamdu tidak boleh dan hamdu. Alhamdu, ngapa tidak boleh alhamdu? Tidak boleh kemudian tidak boleh karena ada mim mati ketemu dengan huruf dal. Kalau hukum tajwid singkatnya biasanya itu mim mati ada hukum ru. Kalau dia mati, ya ada hukum ya, ayat itu hukumnya. Kalau tidak idgham idhar syafawi, idgham mimi atau mutamasil, akid mim bertasdid ada hukum lagi. Mim saja sudah banyak hukumnya. Ada nun mati, tanwin dan sebagainya. Hamdu lillahi rabbil alamin. Harus jelas, detailnya hukum-hukumnya. Kemudian tafsirnya. Segala puji, puji itu putus ala putus, kodim ala kodim, kodim ala putus, putus ala kodim, putus ala putus. Tafsirnya detail. Puji itu Allah memuji diri Allah sendiri. Allah memuji makhluknya, makhluk memuji Allah, makhluk memuji sesama makhluk. Lillahi la mustahaqqul hamdu illallah. Itu tafsir yang betul. Nah kita dikadang aku belajar tafsir Ustaz. Mana? Apa judul tafsir itu? Departemen Agama terjemah. Bukan tafsir itu ahli bahasa. Merubah bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Nah, begitu. Kalau tafsir itu detail, langsung masuk tahqiq, belajar detail. Jangan Bapak Ibu tahu segala puji. Berapa kok puji? Banyak Ustaz. Kalau segala itu banyak, ya berapa kok? Banyak pokoknya. Padahal puji itu cuma 4. Allah memuji diri Allah sendiri, Allah memuji makhluknya, makhluk memuji Allah, makhluk memuji sesama makhluk. Maka lapas hamdu dimanapun pasti lillah. La mustahaqqul hamdu. Tidak ada yang berhak menerima pujian kecuali Allah. Jadi, itu gantengnya. Hakikatnya siapa yang menciptakan ganteng? Allah. Puji Allah juga. Maka kalau Allah menghina seseorang berarti menghina Allah yang membuatnya. Tidak boleh. Maka haram menyakiti hati sesama kita itu. Kalau itu
sudah mengkaji agama secara detail, kita harus hati-hati. Ya. Jangankan sesama makhluk manusia, makhluk yang lain tidak boleh. Kalau pada waktu dia tidak mengancam keselamatan kita. Ya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awak tadi sudah selesai lagi. Ulang lagi. Inilah penyakitnya. Jangan ini 5 menit. Pengantarnya itu hanya 5 jam. Cuman karena aku ngomong dengan niat rasul banyak ya. Kemarin lah panjangan niat. Bapak Ibu, kita hari ini akan membahas seputar masih awal surah Al-Fatihah. Karena ada ikhtilaf, yakni apakah ketika membaca Al-Fatihah dan surah kita dianjurkan membaca ta'awudz, auzubillahi minasyaitonir rajim yang masyhur, atau auzubillahi samiil alim, atau auzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, atau auzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Nah, ini ikhtilaf antara Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Hari ini kita bahas tuntas secara singkat. Karena kitab saya ini sudah saya singkat-singkat. Saya bacakan landasannya dulu berbahasa Arab. Nanti kita terjemah. Untuk menjawab ketika akan baca Fatihah dan surah, apakah dianjurkan kita membaca ta'awuz, auzubillah? Ulama tidak sepakat membahas ini. Saya bacakan. Qala al-Maliki yukrahu ta'awuz wal basmalah qabla al-Fatihah was surah. Li hadis Anas sabiq anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar kanu yuftahuna as-salat bilhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala al-Hanafiyyah yata'awwadhu fi ar-rak'ati al-ula faqat. Wa qala asy-Syafi'i wal Hanabilah yasil ta'awudz sirran fi awal kulli raka'atin qabla al-qira'ah bi ayyaqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa an Ahmad annahu yaqulu a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Daliluhu ma rawahu Ahmad wa Tirmizi an Abi Sa'id Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila shalah istaftahu thumma yaqulu a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa qala Ibnul Munzir jaa'a 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu qabla al-qira'ah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nailul Anfal halaman 196. Wa ma ba'daha thumma yaqulu bismillahirrahmanirrahim sirran innal Hanafiyyah wal Hanabilah wa jahran fil juhriyah 'inda Syafi'i kama qadamana wa istadlu ala sunniyat ta'awudz bi qouli ta'ala fa idza qara'tal qur'an fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Surah ke-16 namanya surah An-Nahl ayat 98. Nah, ini saya baca pendapat imam berbahasa Arab beserta hadisnya. Tentunya kita lah paham galau, tapi perlu saya terjemahkan untuk kita paham. Ya, karena kadang-kadang kita salah paham. Mazhab Maliki tentang apakah dianjurkan atau tidak sebelum baca Fatihah dalam sholat itu baca ta'awuz. Pertama, mazhab Maliki, hukum membaca ta'awuz makruh. Hukum makruh membaca ta'awuz dan basmalah sebelum Fatihah. Ingat yang berbahasa Maliki diluruskan. Kalau dia belok mazhab Maliki, baca basmalah dan baca bismillah makruh sebelum Fatihah. Berdasarkan hadis dari Anas, sesungguhnya Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar mengawali sholat mereka dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Itu mazhabnya. Bagaimana menurut mazhab Hanafi mengucap ta'awuz pada rakaat pertama saja? Nah, kalau Imam Hanafi
Tapi dibaca ta'awuz itu di rakaat pertama, rakaat berikutnya tidak. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali sekarang dianjurkan membaca ta'awuz secara sir pada awal setiap rakaat sebelum baca Fatihah dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ini berdasarkan hadis dari Imam Ahmad. Ia berkata a'udzu billahi. Nah, kalau dari hadis Imam Ahmad, ta'awuznya bukan begitu maksudnya. Kalau Imam Ahmad dalam hadisnya ta'awuznya bukan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tapi a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Sebenarnya masalah ta'awuz ini sudah pengantar yang kedua pertemuan dengan saya. Jadi ta'awuz itu yang masyhur, bahkan diperlombakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang masyhur. Tapi jangan disalahkan nanti Bapak Ibu. Ada baca ta'awuz dengan selain a'udzu billahi minasyaitonir rajim, seperti hadis dari Imam Ahmad ini, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Boleh karena ada hadisnya. Nabi pernah mengucapkan ta'awuz seperti itu. Aku berlindung kepada Allah dari yang berlindung kepada Allah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui dari setan yang terkutuk. Dalilnya adalah riwayat Imam Ahmad tadi. Imam Tirmizi juga meriwayatkan, Imam Abu Sa'id Al-Khudri juga meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Beliau mengawali dengan mengucapkan, aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar, mengetahui dan Maha mengetahui dari setan terkutuk, dari bisikannya, kesombongannya dan sihirnya. Ibnu Munzir juga berkata, diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau mengawali bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kemudian beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tegasnya dibaca sir menurut mazhab Hanafi dan Hambali, dibaca jahar menurut mazhab Syafi'i. Mereka berdalil tentang disebutnya ta'awuz berdasarkan firman Allah. Mengapa ini kita bahas dalam fikih 4 mazhab? Karena membaca ta'awuz mohon perlindungan dari godaan setan itu sesuai dengan perintah Allah dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 dalam Al-Quran ayat 98. Nanti ulang ini boleh dibaca. Surah An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'an, ketika kamu membaca Al-Qur'an, fasta'iz billah, maka mohonlah pertolongan pada Allah minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Maka ini dibahas oleh Imam Mazhab. Menurut kita yang kebanyakan di Indonesia bermazhab Syafi'i, berarti ta'awuz walaupun sir sebelum bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan begitu. Jadi baca ta'awuz setiap rakaat sebelum baca Fatihah. Sudah ta'awuz sir baru dijaharkan bismillah. Nah, ini menurut Imam Qiraat atau Imam Hafiz begitu juga. Ya, satu ayat yang jelas disuruh minta perlindungan, surah Nahl tadi. Yang kedua, bismillah itu awal surah Al-Fatihah. Maka Bapak Ibu, hitungnya berubah kalau hitung lagi. Karena saya termasuk salah satu tim melok hitung kembali jumlah ayat dalam Al-Quran. Selama ini kita kenal jumlah ayat dalam Al-Quran itu 6.666. Ternyata tidak nyampe. Ayat Al-Quran itu jumlahnya cuma 6.236. Banyak yang kurang. Tidak 6.666, tidak 6.666. Tapi jumlahnya 6.236. Jumlah juznya tetap 30 juz. Jumlah surat Al-Quran itu 114 surat. Jumlah ayatnya 6.236. Jumlah kalimat dalam Al-Quran itu 74.325 kalimat. Jumlah kalimat dalam Al-Quran. Jumlah hurufnya lupa.
kalau tidak salah 53.000 sekian-sekian. Nah, banyak ya. Detail kami dulu, karena saya ikutin di pondok pesantren Ihya Ulumuddin di Banjarnegara tahun 1983 ya, 1983 saya masih kuliah di Banjarnegara, Jawa Tengah. Berapa itu menghafal Quran? Kalau tidak salah hampir 1000 majelis ngitung. Sama Bapak Ibu kalau ditanya Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dalam surah Waqiah kalau Bapak Ibu baca hitungnya sampai tengok tulisan di Mesir keliru. Ada yang cuma 29 Ustaz. Ada 30, padahal jumlah sebenarnya berapa? Itu hitung lagi. 31 kok. Fabi ayyi ala, mulai ayat 13. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Seling seayat Fabi ayyi ala, seling berapa ayat? Fabi ayyi ala. Ulang Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala. Siapa? Makanya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami juga yang menjaga Quran. Apa Allah langsung? Iya. Sekaligus Allah membuat perpanjangan tangan Allah. Allah takdirkan jutaan orang, miliaran orang yang hafal Al-Quran. Itulah sebagai penjaga Al-Quran. Hari ini salah tulis Quran, gua paham. Yang mau hafal Quran banyak. Salah baca Quran, gua hafal banyak. Hari ini. Tapi Bapak Ibu, sebelum saya akhiri kajian kita sebuah hari, saya pesan betul, terutama dengan para ustaz-ustazah yang mencetak orang hafal Quran. Saya pesan betul. Kalau kita sendiri belum hafal Quran, tolong menghadaplah, carilah ustaz-ustazah yang hafal betul, ditahsin dulu. Karena hari ini saya sering pening kepala, sakit kepala. Wong nitip anak minta disimak, tapi bacaannya salah kan? Aku tanya, "Duk, kalau besok wong merasa duk, mesti lagi hafalin. Ampun pinter hafalin. 5 juz Ustaz. Loh, 5 juz baca Fatihah kok yang ini piye? Ngerti tak mulai? Bahasa orang Inggris. 8 juz baca Fatihah tidak ditahsin. Peningnya Pak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa 5 juz baca Fatihah apa itu? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini gara-gara sering makan pedol, waladdallin. Artinya tidak ditahsin. Dia hafal baik. Ditanya guru kamu hafal enggak Quran? Tidak. Iya. Dia nyetak orang hafal Quran tapi dia tidak hafal Quran. Macam mana jadi? Tidak standar. Standarisasi dia tidak masuk itu apa? Jadi hari ini kan banyak orang, maka kata Gus Dur, akeh sing apa Quran hadis seneng ngapirke marang liyane. Banyak orang hafal Quran hari ini kafir semua. Karena dia ngapal tidak ditahsin. Dia nganggap dia yang paling hebat. Bacanya dia salah, apalagi tahqiq kitanya. Dia hafal Quran memang. Yang guru Sayyidina Ali itu, yang hujah Sayyidina Ali, gua hafal Quran tahajudnya tidak berhenti. Tapi ada penyakit hatinya kalau tidak ditunggui guru yang benar. Nah ini saya pesan betul. Umat Islam penyakitnya itu. Hari ini dia cukup nyimak Google, dengar YouTube, dia sanggup nungguin budak tanpa dikasih dulu. Maka saya sering sampaikan pentingnya punya silsilah guru yang jelas untuk menghindari itu. Maka saya pesan betul dengan murid-murid saya, santri-santri saya yang figuran Ustaz. Duk, kamu jangan pernah ngajarkan adik-adik kamu dengan yang belum Ustaz tahsin. Ajarkan yang sudah tahsin aja dulu. Kalau pengen lebih kesini, suruh kesini. Ikut tahsin saya.
Maka di Ramadan ini solusinya saya siapkan waktu. Saya sudah 2 tempat di Riau ini. Satu di Mesir, lupa masjid mana tempat itu, masjid apa? Masjid. Nah, di masjid itu saya siap datang untuk selama Ramadan jam 10 atau lebih itu untuk saya tahsin. Karena ini kesempatan bulan Ramadan, banyak baca Quran. Undang guru yang hafalnya atau yang sudah ditahsin oleh orang yang hafal. Dari Fatihah sampai Anas, sejauh sehari, 30 hari, apa ditahsin itu. Mulai punya jadwal. Kita kadang-kadang masuk Ramadan, gelabakan. Aku nak apa ya dalam Ramadan ini? Aku nak apa? Harus punya. Kapan saya bisa mengatakan baca Quran? Kapan saya membenarkan baca Quran? Selama Ramadan kesempatan karena bulan kita. Nah, saya sudah di Linggau Siko, di Tugu Mulia Siko, jadwal saya. Kalau di sini kan kita kumpul bareng-bareng, minimal pengurus baik. Jam berapa kita sepakat? Ngumpul selama Ramadan, sejam 2 jam ngaji sejum. Siapa yang ngaji? Saya jadi yang ngaji. Bapak Ibu imam, kita tahsin dari Fatihah sampai Anas. Karena saya sebelum menghafal dulu harus hatam baca itu di depan kiai. Saya 41 kali harus benar. Itu mulia banget. Itu per ayat itu. Kadang kita tahu kepala pakai rotan. Tahu pulau kau kalau bahasa itu. Lali ya. Iki huruf dal. Bukan dal, bukan ia karena budu orang Sumatera ini, ya marah. Ini lidah Sumatera. Ia karena budu, ujung lidahnya ke langit-langit, nggak ada huruf Quran itu, huruf hijaiyah dal, yang ada dal. Ujung lidah nempel ke urat gigi 2 yang di atas. Sampai detail itu pak, ditakikan dal, bukan dal, ia karena budu. Itu tidak betul. Yang betul ia kena budu. Ujung lidah harus nempel ke urat gigi. Urat gigi ini lah. Gigi kita ini di depan, di bawah, di pucuk ada 2 yang besarnya. Nah di belakang gigi yang besar itu kok di pucuk itu nah. Tempelkan pas dia tumbuh di dada. Nah, kalau nak lebih hati-hati dalam kita terjadi disamakan dengan tak setengah digigit biar kita lepas. Tak dan nanti hukumnya mutajanis dengan tak dan tok itu dari. Coba lihat tadi. Betul juga. Maka kiai saya 41 kali ya bro. Berapa bulan kamu seragam. Kalau mau ngadep saya 2 juz hari saya harus hafal dulu pak baca 41 kali. Belum boleh ngapa. Nah hari ini ngadep guru langsung suruh ngapa. Maka salah bacanya. Tadi ghairil maghdub. Kadang enak masih benar ghairnya, kadang khairil maghdub pakai kha. Ghair bukan, kan dia pakai khair baik. Masa baik orang-orang yang awal sesat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang memiliki penyakit. Padahal segala puji bagi Allah Tuhan yang menguasai alam semesta. Harus ditahsin. Nah intinya kembali ke pelajaran kita membaca ta'awuz menurut Imam Syafi'i yang banyak orang Indonesia ikuti mazhabnya, membaca ta'awuz sangat dianjurkan di dalam setiap rakaat. Nah, ta'awuz a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahis samiil alim atau a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafthihi. Jadi baca ta'awuz berempat. Silakan. Kalau nak belajar niat baca ta'awuz boleh di rest area tanya. Kalau nak hafal gitu. Karena Bapak Ibu ini kadang cerdas, terlalu cerdas apa jadi bosan. Kerewan ya. Karena saya ini sering dinasihati oleh kiai saya, kalau kau itu jiko, jamaah kamu itu sudah tua-tua, mereka itu sudah punya 2 kelebihan. Apa tuh kiai? Sulit dapat cepat hilang. Oh itu bukan kelebihan kiai, kekurangan. Enggak ada, itu lebihnya, orang tua lebihnya itu.
sulit dapat, cepat hilang. Kalau anak-anak belajarnya cepat dapat, sulit hilang. Kebalikannya, karena mereka belum punya kelebihan. Itu kelebihan mikir, pikir bawah, mikir minyak goreng, mikir lagi minyak goreng langka, jadi pikiran banyak. Jika dulu bapak ibu pengen tahu ya, belajar tahu saja. Hari ini boleh kalau belum apa atau minta tulis jadi kita di luar kalau sini ya enak. Bapak ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tuntas pelajaran kita, tambahan kita, artinya fungsi atau anjuran atau tidak membaca ta'awuz sebelum membaca surah Al-Fatihah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah-salahnya saya mohon ampun. Billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.